Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pranoto, NRP 23. Berikut adalah video tugas 9 mata kuliah metodologi riset, yaitu metode pengumpulan data. Ya, tugasnya sendiri adalah sebutkan dan jelaskan minimal 6 metode pengumpulan data dan kemudian hubungkan dengan rencana metode yang akan kalian gunakan dalam penelitian Anda. Baik, yang pertama, jenis-jenis metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi ya, atau pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Kemudian yang kedua, menggunakan metode kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang diperlukan untuk penelitian. Penting untuk diketahui, sebelum kuesioner diberikan kepada responden, kuesioner harus diuji terlebih dahulu. Sebelumnya harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Yang ketiga adalah interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara kepada narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Sama seperti kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Dan yang keempat, studi pustaka. Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Dan yang kelima, studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa tertulis, sumber tertulis, film, dan gambar atau foto. Dan yang keenam, studi sistem. Teknik pengumpulan data yang dimana sumber datanya sudah dalam bentuk digital atau database, ataupun juga sudah mempunyai sistem informasi sendiri ya. Kalau di dalam penelitian yang akan saya buat, studi sistemnya adalah di MIS Pen. Nah, kemudian berikut adalah judul penelitian yang akan dibuat. Aplikasi akreditasi PEN dengan sistem data terintegrasi pada sistem informasi manajemen PENS. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah metode yang akan dipakai dalam penelitian yang akan dibuat. Kemudian yang pertama adalah observasi pengamatan. Ya, pengamatan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, pengamatan bisa dilihat memang di MIS PEN belum terdapat aplikasi akreditasi yang akan dibuat ini. Ya, selain itu, aplikasi ini juga merupakan request sebenarnya, permintaan dari unit jaminan mutu PENS yang kemudian diajukan oleh penulis untuk sebagai judul penelitiannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner akan dilakukan di akhir penelitian sebagai survei ke masing-masing end user dari aplikasi apakah sudah memenuhi standar kebutuhan data akreditasi yang sudah ditentukan. Kemudian interview atau wawancara. Ya, wawancara ini juga dilakukan ke narasumber, yaitu kepala unit jaminan mutu PENS terkait penelitian yang akan dibuat. Di mana narasumber adalah orang yang tahu betul
akan kebutuhan seperti apa yang diperlukan untuk data akreditasi program studi ini. Kemudian studi pustaka dilakukan, berikut adalah beberapa landasan literatur yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini. Yang pertama ada perancangan dan implementasi data warehouse untuk mendukung sistem akademik studi kasus pada STKIP Muhammadiyah Kota Bumi. Kemudian ada perancangan data warehouse perguruan tinggi untuk kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, pengisian borang akreditasi standar 3 menggunakan model data warehouse, studi kasus IBI Dharma Jaya. Kemudian yang keempat, pemanfaatan data warehouse sebagai sarana penunjang penyusunan borang akreditasi standar 3 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Yaitu beberapa landasan literatur yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian yang kelima, studi dokumen. Studi dokumen adalah menggunakan instrumen akreditasi program studi 4.0 yang merupakan produk dari BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang masih dipakai untuk saat ini menggunakan IAPS 4.0 ini. Kemudian yang keenam, studi sistem. Untuk penelitian ini, studi sistem yaitu kepada sistem informasi yang sudah ada di PENS, yaitu MAS, kemudian juga ke database dari MAS itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik, sekian untuk tugas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.